Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar semuanya, sahabat pendengar dan pemirsa? Bersua kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, yang juga merupakan hari pertama dalam perpanjangan PPKM sampai dengan hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Ya, apapun itu, mudah-mudahan semangat Anda untuk bisa berkreasi, berinovasi, dan menciptakan hal-hal yang positif tidak terpengaruh ya dengan apapun juga. Baik, dan untuk program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini dengan tema merawat ketahanan pangan Jawa Timur di tengah kondisi pembatasan. Nanti insya Allah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama Insinyur R. Bagus Adirasa MMA, beliau adalah PLT Kabid Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Ahmad Muhammad Yakub, SE MSM. Beliau adalah dosen Magister Venture Creation, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Anda tentunya bisa bergabung di 0811 309 1009 untuk bertanya lewat WA atau on air langsung. Silakan di 031 896 1514. Dengan saya Panji Harto sebagai pemandu program Dinamika Jawa Timur. Untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda dengarkan serentak di LPPL Radio Persada Kabupaten Blitar, LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek, LPPL Radio Kanjuruhan Malang, LPPL Radio Suara Kota Probolinggo, LPPL Wika Mojokerto, LPPL Magetan Indah, LPPL Radio Malawapati Bojonegoro, LPPL Radio Ralita Pamekasan, LPPL Radio Suara Sampang, LPPL Radio Suara Madiun, LPPL Radio Suara Pacitan, LPPL Radio Ramapati Kota Pasuruan, LPPL Radio Suara Njuk Ladang Ersal Nganjuk, LPPL Radio Mahardika Bondowoso, LPPL Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, LPS Lembaga Penyiaran Swasta Remaja Klasik Radio Malang, LPPL Pradia Suara Tuban, dan LPPL Radio Suara Jombang. Serta juga bisa Anda simak secara live streaming di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama karena beliau-beliaunya sudah on cam sejak sebelum jam 7, saya langsung sapa satu persatu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya, untuk Pak Bagus dan juga Pak Ama. Apa kabar ini? Selamat pagi, Mas. Iya, Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Gus Ama ya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Iya, Pak. Pagi. Pak Bagus juga terima kasih untuk waktunya bergabung di program Dinamika Jawa Timur untuk pagi hari ini. Kita tahu kalau soal makanan begitu ya, hal yang mendasar yang diperoleh atau yang ingin kita jalani untuk mencari kebutuhan hidup, makan itu merupakan hal yang mendasar bagi manusia. Tapi di sisi lain, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, apalagi di tengah kondisi pembatasan, apakah ketahanan pangan di Jawa Timur masih tetap aman? Dan bagaimana kalau pandemi COVID-19 ini tidak berkesudahan? Apa langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan ini? Saya terlebih dahulu, mohon izin Pak Ama, saya ke Pak Bagus terlebih dahulu. Pak Bagus, kalau dari sisi hortikultura, sebelum kita masuk ke tema hortikultura, itu yang saya pahami meliputi ini ya Pak ya, kayak sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias. Bukan begitu ya Pak Bagus? Iya. Ya, jadi kami di dalam tugas sehari-hari banyak berkecimpung banyak di tanaman hortikultura, tanaman sayuran, tanaman obat,
kemudian buah-buahan, juga tanaman hias. Namun demikian nanti kami juga akan sedikit memberikan masukan bagaimana kinerja pengembangan tanaman pangan, saya kira. Baik. Demikian. Pertanyaan pertama pastinya ya yang ditanyakan adalah gambaran secara umum kondisi ketahanan pangan di Jawa Timur dalam kondisi sekarang ini apalagi pandemi seperti apa ini Pak Bagus? Ya, terima kasih dan pertama kami ucapkan juga penghargaan atas kesempatan kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur untuk dapat kiranya mempublish beberapa pembangunan di sektor pertanian. Nah, pada pagi hari ini kami sampaikan bahwa sebelumnya pembangunan pertanian kalau kita lihat di tahun 2020 sejak awalnya pandemi, sektor pertanian ini merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya masih positif dan salah satu indikator ini adalah kita melihat dari sisi produksi padi. Nah, produksi padi di Jawa Timur itu tahun 2020 itu mengalami peningkatan 3,79%. Jadi dibanding tahun 2019. Jadi padi kita ini meningkat 3,8%. Kemudian juga beberapa komoditi hortikultura strategis, jadi cabai rawit itu meningkat 27,76%, kemudian bawang merah meningkat 10,32%, kemudian juga komoditi buah Bapak. Jadi buah ini di tahun 2020 kemarin di masa pandemi, nah itu meningkat 9,14%, kemudian juga pisang 37%. Kemudian beberapa varian yang lain itu meningkat 6-9%. Nah, sejalan hal ini, Jawa Timur kami juga perlu menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada segenap pelaku pertanian sejak dari lapangan hingga di pengambil kebijakan, sehingga di tahun 2020 dimulai pandemi sampai dengan akhir tahun 2020, komoditi padi ini kontribusinya terhadap nasional 18,17%. Sedangkan jagung ini Jawa Timur memberi kontribusi terhadap nasional 26,34%. Sedangkan kedelai 18,27%. Nah, beberapa komoditi hortikultura yang lainnya, bawang merah, ini kita kontribusi terhadap nasional 25,17%, kemudian cabai 7-8%, kemudian komoditi buah-buahan yang cukup tinggi, jadi buah mangga kita itu Jawa Timur kontribusi terhadap nasional mencapai 45%, kemudian pisang 36%, dan jeruk itu 21%, kemudian komoditi tanaman obat-obatan, antara lain temulawak dan jahe, ini mencapai 4%. Ini adalah bagaimana profil sektor pertanian di tengah pandemi ini. Ini mengawali. Demikian Bapak. Terima kasih. Artinya dari angka-angka yang tadi jenengan tadi sebutkan, berarti memang untuk tahun 2020 itu relatif cukup, bahkan bisa dikatakan Provinsi Jawa Timur masih menjadi lumbung pangan di wilayah negara Indonesia, begitu Pak Bagus ya? Betul. Iya, Pak, yang menjadi penyebab naiknya beberapa sektor tadi, kemudian dari padi, kemudian hortikultura, apa sih Pak? Karena kita tahu bahwasanya masyarakat ini kan semakin banyak, itu populasi penduduk semakin banyak, dan kita tidak menutup mata adanya fungsi alih lahan dari pertanian menjadi pemukiman dan sebagainya. Apa yang menjadi penyebab sehingga sektor ini, pangan ini naik ini Pak? Nah, terima kasih. Jadi komoditi pertanian ini sejak sudah 5 tahun terakhir ini
terjaga, sustainable dari segi peningkatan produksi, antara beberapa upaya-upaya aksi yang di lapangan dengan dilakukan. Jadi ada upaya peningkatan indeks pertanaman. Jadi kemudian indeks pertanaman ini memperbaiki pola tanam yang semula IP di daerah indeks pertanaman di suatu daerah, misalnya padi itu hanya 2 kali, ini dengan perbaikan irigasi, ini bisa menjadi indeks pertanaman menjadi 2, menjadi 3. Nah, kemudian di sisi lain juga upaya-upaya yang saat ini tengah dikembangkan bagaimana di lapangan kita melakukan rencana sanksi, antara lain juga memperbaiki alih varietas yang lebih unggul. Jadi penggunaan varietas yang unggul bermutu, antara lain penggunaan hibrida, ini meningkatkan produktivitas di daerah di lapangan. Kemudian juga adanya beberapa upaya-upaya pengamanan di lapangan di sisi lain. Jadi kami melihat bahwa di tahun 2020 sampai dengan di 2021 ini keberadaan organisme pengganggu tumbuhan khususnya ini terkendali. Jadi tidak mencapai di bawah 3%, sehingga kondisi keamanan pengamanan tanaman pangan dan hortikultura lebih terjamin. Upaya-upaya lain jadi bahwa yang di tengah dilakukan adalah memberi dukungan di sisi pasar. Ya. Iya, baik. Ya, tapi kalau melihat dari gambaran, ini mantul-mantul ini. Iya, baik. Pak Bagus, kalau melihat gambaran sekarang ini fungsi alih lahan dari pertanian ke sektor yang lain, misalnya jadi pemukiman atau lahan industri, sampai sekarang cukup mengkhawatirkan tidak, Pak? Ya, jadi kita juga selama hari ini di upaya yang secara regulasi memayungi dengan adanya peraturan daerah dengan LP2B. Jadi peraturan mengenai tata kelola lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, ini telah diselenggarakan di Jawa Timur, sehingga ada sekitar 1,1 juta hektar luas lahan pertanian ini memang dikhususkan untuk komoditi pertanian sultan pangan maupun hortikultura. Ini payung hukum dari Perdaslut untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Nah, ini ada 14 kabupaten sudah menyusun di tingkat perda di tingkat kabupaten kotanya. Ya, dengan adanya perda ini spiritnya kan pemilik lahan tidak semena-mena menjual gitu ya, menjual untuk beralih fungsi ke hal yang lain begitu Pak ya, karena memang ada regulasinya untuk itu, sehingga masih relatif aman untuk kalau kita bicara soal ketahanan pangan di Jawa Timur. Baik, saya geser ke Gusama. Gusama, kalau melihat gambaran apa yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, kita optimis lah dan juga kita merasa happy lah untuk kondisi sekarang ini, karena gambaran-gambaran tadi, angka-angka persentase juga sudah relatif naik dan Jawa Timur juga masih menempati sebagai lumbung pangan di Indonesia begitu ya. Tapi takutnya ke depan ini apa yang perlu dilakukan supaya nanti ketika supply and demand, jadi pertambahan penduduk yang semakin tinggi, kemudian lahan juga semakin berkurang, ini menurut Anda apa yang perlu strategi-strategi apa yang perlu dilakukan ini? Ya, terima kasih Mas Panji. Jadi memang benar ya, kalau dikatakan Jawa Timur saat ini mengalami peningkatan dalam produksi padi dan tetap mempertahankan status sebagai lumbung padi nasional, itu benar sekali. Tadi angka-angkanya sudah disebutkan, ada kenaikan produksi dan seterusnya. Cuman kalau untuk melihat, karena pembicaraan kita kali ini kan lebih fokus ke merawat ketahanan pangan ini pada masa pandemi. Karena pandemi ini konteksnya juga akan sedikit berbeda ya, Mas Panji. Jadi di pandemi ini kan salah satu faktor kunci dalam produksi itu kan sebenarnya SDM, para petani. Sementara di pandemi ini ada ancaman kesehatan bagi mereka, ancaman COVID, ancaman yang lain-lain gitu. Nah itu perlu ada strategi yang khusus ya,
untuk mengintervensi jangan sampai para petani ini yang memang saat ini tuh didominasi oleh usia menengah ke atas, bisa dikatakan major gitu kan. Karena petani milenial itu masih cuma 29% secara nasional. Artinya sekitar 70% petani kita ini usianya di atas 40 tahun. Bahkan proporsi yang lebih besar ada di yang usia lebih lanjut gitu. Nah, ini perlu ada jaring pengaman. Tentu saja bukan hanya pekerjaan dari Dinas Pertanian ya, tetapi juga multisektor ini harus bekerja di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada masa pandemi ini ada pembatasan-pembatasan, sehingga itu harus kita terima karena itu for the greater good. Cuman kita harus memikirkan juga hal-hal yang terkait dengan logistik, terkait dengan penyaluran supply chain dari hulu ke hilir, sehingga produk-produk yang sudah dihasilkan tadi itu tidak ada penumpukan, tidak ada macam-macam itu. Karena yang namanya kondisi pandemi gini kan ada juga yang menyelewengkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan Mas Benji. Dan kalau kita lihat lebih makro lagi, kita bicara tentang indeks ketahanan pangan Indonesia, kita harus menerima bahwa tahun 2020 ya ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setelah kita mengalami kenaikan selama beberapa tahun, kita harus menerima kemarin 2019, contohnya keterjangkauan 2019 indeks kita masih ada di 77,3. 2020 turun beberapa persen jadi 73,5. Itu artinya keterjangkauan terhadap akses ketahanan pangan ini ada pengurangan, ada penurunan. Ada juga problem dalam hal kualitas dan keamanan. Ini juga keamanan pangan Indonesia. Ya, kita tidak bisa membedakan, tidak bisa membandingkan ya, atau tidak bisa berekspektasi yang sangat tinggi untuk disamakan dengan negara maju. Tetapi paling tidak ada upaya yang lebih kuat, lebih masif untuk menjamin kualitas dan juga keamanan pangan ini. Tentu saja lagi-lagi ini bukan pekerjaan hanya Dinas Pertanian, ini juga pekerjaan BPOM dan lain-lain. Karena di indeks ketahanan yang dirilis secara nasional ini figurnya mungkin di Jawa Timur masih di atas rata-rata nasional ya, karena memang kinerja Jawa Timur ini lebih bagus rata-rata. Nah, kualitas dan keamanan kita itu ada penurunan juga Mas Panji. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk kedepannya. Iya. Kita tahu selain kalau memang produksi meningkat, tapi di sisi lain permintaan yang berkurang ini kan juga bisa dikatakan nggak sinkron gitu ya. Karena kalau melihat secara umum kontraksi dan juga perlambatan ekonomi, apakah menurut Anda Kusama berpengaruh pada supply and demand itu sendiri kalau dimulai tahun 2021 sampai seterusnya nantinya? Ya, kalau pangan sebenarnya menurut saya itu adalah salah satu sektor yang tidak terlalu elastis ya dalam merespons perubahan ekonomi, karena pakan kan kebutuhan primer ya Mas Panji ya. Mungkin ada penurunan demand, tetapi saya rasa tidak sampai problematik yang sangat mengkhawatirkan. Permasalahannya bukan di situ, tetapi memastikan bahwa masyarakat ini bisa menjangkau pakan yang sehat, yang berkualitas. Itu yang menjadi salah satu kunci penting. Nah, tadi juga Mas Panji juga sempat menggarisbawahi tentang permasalahan alih lahan, yang itu memang terjadi, tidak bisa dipungkiri, itu problem juga, gitu kan. Mungkin saat ini itu masih bisa diantisipasi dengan bentuk intensifikasi yang lain, dengan pemberantasan hama, terus penggunaan pupuk yang tepat dan seterusnya, mungkin bisa. Tetapi kedepannya kita harus memiliki strategi-strategi yang lain. Dan ini sebenarnya sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah, Mas Panji. Ada program, ini terkait juga dengan program studi kami ya, Venture Creation ya. Itu target pemerintah untuk melahirkan 1 juta petani milenial. Para petani-petani generasi baru yang usianya di bawah 40 tahun. Saya rasa ini program yang sangat bagus, yang perlu kita support. Dan ya ini mungkin akan bisa menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki demografi dari para petani kita. Dan juga memperbaiki juga dari sisi penyerapan teknologi, Mas Panji.
penyerapan teknologi yang ada di sektor pertanian. Saya rasa itu, Mas Panji. Mungkin hal-hal yang bisa dilakukan ke depannya untuk mempertahankan Jawa Timur tetap menjadi salah satu yang lumbung pangan nasional. Iya, iya. Jadi ini bisa dikatakan sebuah antisipasi begitu ya. Jangan sampai nanti generasi kita ke depan nanti makannya itu snack. Makan nasi sudah mulai langka. Kita nggak berharap seperti itu. Udah. Ya. Baik, atau makan nasi tapi impor, itu kan problem. Nah, itu bisa jadi ya. Baik, saya bergeser kembali ke Pak Bagus. Pak Bagus, berbagai pembatasan ini yang kalau yang saya tahu kan sejak mulai tahun 2020 ya, ada PSBB, kemudian ada PPKM, ada PPKM darurat. Ini ada pengaruh nggak Pak terhadap distribusi dan produksi sektor pertanian ini Pak? Dan hortikultura pastinya. Baik, terima kasih. Di situasi PPKM 2021 ini, kiranya perlu kami sampaikan juga kondisi pangan strategis di Jawa Timur. Memang secara umum beberapa hal terjadi, ada sedikit gangguan, khususnya di aspek distribusi. Tapi secara produksi dari segi ketersediaan, perlu kami sampaikan bahwa ketersediaan beras di Outlook 2021 ini posisi beras kita diperkirakan kita masih akan surplus sekitar 4 juta ton setahun, itu bisa mencapai potensi demikian. Jagung kita akan surplus 3,3 juta. Nah, kita hanya ada persoalan di kedelai, mungkin kita akan masih defisit sekitar 331.000 ton OC kedelai. Bawang merah ini di tahun 2021 ini ya masih surplus 256.000 ton bawang merah. Bawang putih kita juga dalam hari ini kedelai sama dengan kedelai defisit sekitar 59.000 ton. Kemudian untuk cabai besar ini kita surplus sekitar 17.000 ton cabai besar, dan cabai rawit ini surplus 310.000 ton cabai rawit. Nah, berkenaan bagaimana kondisi situasi ini ya, PPKM ini kiranya perlu kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi masih di sektor pertanian masih tumbuh sekitar 10,64%. Jadi merupakan sektor, kemudian sektor pertanian ini merupakan 3 sektor yang pertumbuhannya tertinggi. Nah, jadi perlu kami sampaikan bahwa kondisi kontraksi ekonomi ini di supply demand ini kami lihat bahwa yang agak sedikit berpengaruh ini adalah di sektor hortikultura. Nah, komoditi horti ini memang karena tidak bisa daya simpannya terbatas. Kalau untuk pangan yang strategis, khususnya perberasan, jagung dan kedelai, ini harganya relatif terkendali. Sejak bulan Mei sampai dengan Juli ini relatif terkendali, jadi kisaran harga masih bisa sekitar malah menurun sekitar hampir mencapai 3% untuk gabah, beras maupun jagung itu 2-3% malah. Jadi relatif stabil untuk tanaman. Sedangkan komoditi horti ini memang yang saat ini agak sedikit mengalami fluktuatif, jadi khususnya pada komoditi cabai. Jadi harga antara di tingkat konsumen dan produsen ini kisarannya sampai mencapai 20%. Nah, ini kondisi, jadi faktor distribusi yang nampaknya yang berpengaruh di situasi PPKM ini adalah di komoditi hortikultura. Terlebih lagi tidak bisa dipungkiri di situasi kemarin ada beberapa horeca kemudian mengalami tutup, ini juga agak sedikit terhambat dari segi distribusi dari produsen ke konsumen. Itu kondisi ya situasi yang saat ini, Bapak. Iya, baik. Karena untuk PPKM darurat dan PPKM level 4 beberapa waktu lalu kan untuk beberapa usaha yang tidak bersifat kritikal dan esensial memang disarankan untuk tutup gitu ya Pak Bagus ya.
Iya. Baik, kalau kedelai dan bawang putih defisit ini mudah-mudahan pengusaha tempe penyet dan sebagainya juga bisa waspada dan antisipasi ya. Ini makanya kadang-kadang tempe di pasaran kadang-kadang bahan bakunya pengusaha tempe khususnya kadang-kadang mengeluhkan bahan bakunya yang susah gitu. Baik, Pak Bagus dan Gusama, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa komersial break berikut ini. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Herianto bin Matnari. Herianto bin Matnari dulu tinggal di Sepanjang Tani 4 nomor 11. Sepanjang Tani 4 nomor 11. RT 8 RW 6 Desa Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Herianto bin Matnari dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 26 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Khoiron Farid bin Mukarrobin. Khoiron Farid bin Mukarrobin dulu tinggal di Dusun Karangpakis, RT 16 RW 5 Desa Dukusari, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Khoiron Farid bin Mukarrobin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini, hari Senin tanggal 26 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa. Kita masih bersama dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 26 Juli 2021 dengan tema Merawat Ketahanan Pangan Jawa Timur di tengah kondisi pembatasan bersama Insinyur R. Bagus Adirasa MMA, PLT Kabid Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Amak Muhammad Yakub SI MSM. Beliau adalah dosen Magister Venture Creation Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Pak Bagus dan Gus Amak, saya mohon izin untuk ke redaksi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan ini yang diajukan oleh sahabat pendengar pemirsa melalui 0811 309 1009. Ada juga yang melalui sosial media kami. Iya, kan saya? Ya, ini sudah yang masuk dari Twitter Suara Sidoarjo dari @tengku_adam. Untuk saat ini Pak, memang sembako dikira merata, tapi kalau bahan lauk minus ini apakah ada pengganti olahan lain? Kemudian dari @didunia 3421, kan banyak tempat grosir yang tutup, terpaksa harus belanja di toko kelontong sekitar rumah. Nah, jaminan apa yang bisa masyarakat dapatkan ketika belanja sembako di sekitar rumah ini layak konsumsi seperti itu Pak? Baik, terima kasih untuk @tengku_adam dan @didunia 3421. Monggo tanggapannya Pak Bagus. Baik, terima kasih. Memang di tengah situasi pandemi ini, di beberapa hal ada sedikit hambatan di aspek distribusi. Maka sektor, dan sekarang ini juga pertumbuhan sektor informatika, jadi di era digital ini pertumbuhannya paling tinggi. Nah, tentunya bahwa memang pertanian kita sekarang ini juga kita arah untuk bergabung di marketplace. Di marketplace-nya juga tergabung. Pada saat PSBB yang tahun yang lalu 2020, ini Ibu Gubernur Jawa Timur ini memberikan inisiatif berupa mewujudkan dengan lumbung pangan, di mana di sini membantu dari produsen sampai di konsumen, khususnya di konsumen perkotaan yang terkendala dari sisi distribusi. Nah, ini lumbung pangan ini di-backup juga dengan Puspa Agro, dengan juga leading sektoral Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ini telah mengawal aspek di sisi pasar. Nah, ini adalah, jadi memang tidak bisa dihindari situasi saat ini, perkembangan sektor pertanian di pasar, ini pasar harus bergerak di sisi era digitalisasinya. Jadi di sektor kesana, dan ini sudah diupayakan ke sana. Jadi dukungan yang bisa dilakukan adalah memberikan inisiatif untuk kerjasama di petani-petani kita bergabung di sisi marketplace. Nah, di situ, nah, mungkin kami dengan tidak mengenai hormat, jadi kami punya keterbatasan di sisi pasar ini. Yang jelas bahwa kami berusaha di sisi pertanian, ini di sisi unit produksi dari petani, dan ini harus terselenggara upaya memproduksi ketahanan pangan. Jadi setiap hari pada prinsipnya bahwa petani kita di Jawa Timur ini berupaya untuk menyediakan pangan. Nah, di aspek distribusi ini banyak institusi yang terlibat yang terlibat di dalam aspek pasar. Nah, yang jelas kami juga dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, ini setiap hari kita mendorong agar petani di Jawa Timur untuk selalu melakukan
tanam dan panen padi itu sebagai dan komoditi-komoditi yang lainnya. Nah, saya kira memang saat ini tidak bisa dihindari marketplace dengan ini memang harus masuk dalam usaha tani ini. Demikian Pak. Mas. Baik, terima kasih. Dan ini juga menyambung pertanyaan dari di dunia 3421 ya Pak ya. Jadi banyak tempat grosir yang ditutup. Berbelanja di kelontong sekitar rumah, dan jaminan apa yang bisa masyarakat dapatkan kalau sembako layak dan harganya tidak naik gila-gilaan gitu. Oh iya. Jadi memang saat ini di pemerintah ketika harga di tingkat produsen itu agak tinggi, bagaimana di konsumen bisa terjangkau, ini ada kebijakan untuk membantu ongkos kirim. Kayak kemarin di kasus lumbung pangan itu pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberi insentif di ongkos kirim, sehingga harga di tingkat konsumen dengan di tingkat produsen dengan market lumbung pangan tersebut, ini harga masih terjangkau. Nah, ini untuk menjaga bagaimana stabilisasi pangan di Jawa Timur. Dan berikutnya bahwa dalam rangka stabilisasi pangan pun, ini juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk juga kabupaten kota, ini menyelenggarakan ada forum koordinasi melalui dengan Satgas Pangan. Nah, Satgas Pangan ini dalam implementasinya melibatkan berbagai unsur, termasuk unsur penegak hukum, sehingga di dalam kegiatan Satgas Pangan ini juga memantau area-area mana yang mengalami surplus dan mana yang defisit, dan yang mengalami defisit ini dilakukan kajian, dilakukan survei, apakah ada aspek-aspek penimbunan di dalam harinya atau ada gangguan di aspek distribusi. Nah, ini Satgas Pangan untuk berupaya mengendalikan situasi di lapangan agar stabilisasi pangan, stabilisasi harga di tingkat konsumen itu masih dalam kondisi terjaga. Nah, ini adalah upaya-upaya. Jadi selain untuk lumbung pangan, juga diselenggarakan adanya forum koordinasi melalui Satgas Pangan. Ini yang mengontrol masalah pengendalian harga. Ya, ya. Mas Andi. Baik, kita juga harus memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap petani, nelayan, peternak, dan juga profesi-profesi yang istilahnya itu menyuplai untuk kebutuhan pangan begitu ya. Iya. Karena tanpa mereka tentunya kita nggak bisa makan ya. Nah, setiap hari kita tanam terus ini Pak. Setiap hari tanam dan siap panen, karena setiap hari masih ada yang makan. Jadi harus petani kita itu walaupun situasi PPKM di lapangan masih tanam terus ini. Baik. Tetap tanam dan tetap mengendalikan hama penyakit, karena hama penyakitnya nggak ikut PPKM ya. Karena hama penyakit, hama warengnya itu nggak kena COVID, jadi mereka fine-fine aja gitu. Iya. Baik, ini ada pertanyaan untuk Gus Sama ini yang luar biasa dari Mbak Yulia di Gedangan berkaitan dengan antisipasi pemerintah dari ketahanan pangan. Beliau menyoroti ada program pemerintah untuk merekrut petani usia di bawah 40 under 40. Apakah SDM-nya dari kalangan milenial, sementara kalangan milenial lebih suka bekerja di sektor industri dan perkantoran karena gajinya lebih jelas. Dan bagaimana kita bisa mengarahkan para milenial ini akhirnya pola pikirnya tuh enggak istilahnya kerja di sektor pertanian ini juga menghasilkan loh, dan bisa menjadi milioner loh, siapa tahu nanti bisa menyaingi Jeff Bezos gitu ya, pemilik Amazon. Ya. Monggo Gus Sama. Betul, ini pertanyaan yang sangat menarik dan menjadi concern saya secara pribadi dan juga program studi kami ya. Karena selama ini kan kalau kita ngomong tentang milenial gitu ya, bisnis milenial, kita lebih mudah untuk membayangkan marketplace gitu kan, atau yang app based gitu, yang berbasis IT gitu kan ya, yang berbasis lebih ke hilir gitu, yaitu di sisi perdagangan, penjualan. Padahal ada satu sektor yang juga sangat penting, agroindustri, agrobisnis, yang akan memperkuat ketahanan pangan, dan juga bukan hanya ketahanan pangan ini, ketahanan bangsa juga. Nah, karena akan selama-lamanya kita akan butuh makan gitu. Nah, sehingga memang perlu sekali ada suatu kampanye besar-besaran dan juga intervensi yang sangat kuat dari pemerintah, dari stakeholder yang lain, bahwa
para milenial ini bukan hanya bisa berbisnis atau venture gitu ya, atau startup, itu bukan hanya di sisi hilir, bukan hanya di sisi distribusi gitu, tetapi bisa juga berkontribusi ke arah yang lebih hulu di sektor pertanian. Mas Panji dan Pak Bagus, saya juga menginformasikan, saya ini juga petani Pak, dengan cara yang lain. Selain juga bekerja di universitas, saya juga memiliki suatu perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi, yang memang tidak secara langsung menghasilkan pakan, karbohidrat, tetapi lebih ke protein, vitamin, dan raw material untuk industri farmasi. Nah, ini yang perlu kita dorong juga ke teman-teman gitu, bahwa ada satu area yang sangat hijau, yang sangat penting, yang Indonesia saat ini masih lemah, yaitu dalam hal pengembangan bisnis-bisnis yang berbasis bioteknologi, salah satunya pertanian, gitu. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa kita memiliki untuk distribusi, ada kerjasama dengan marketplace dan lain-lain. Sebenarnya intensifikasi teknologi di bidang pertanian, di bidang agroindustri ini juga ada yang di hulu juga, di hulu. Kebetulan saya belajar di Belanda Pak, jadi di sana precision farmingnya itu sudah sangat jalan gitu. Sehingga dengan lahan yang terbatas, mereka bisa mengintensifikasi, mengoptimumkan produksi. Nah, saya rasa itu yang perlu dikembangkan di Indonesia. Dan juga riset untuk memperkuat produksi kita. Nah, para milenial kita mengarah ke situ gitu. Penting juga untuk mengarah ke situ. Untuk bikin aplikasi-aplikasi kayak red hailing dan lain-lain itu bagus, itu keren. Tetapi menurut saya lebih keren juga, atau yang tidak kalah keren, kalau kita berkontribusi di sektor yang lebih hulu di bidang agroindustri ini. Ini ada kaitannya juga dengan tadi ya pertanyaan pertama Mas Wanji ya, tentang lauk pauk gitu kan. Karena makanan ini bukan hanya karbohidrat, kita juga butuh protein, kita juga butuh vitamin, zat besi dan lain-lain kan. Yang itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan padi, kedelai dan lain-lain. Nah, ini juga penting para milenial untuk bergerak ke situ. Dan saya rasa trennya sudah positif Mas Panji. Mungkin ada yang skeptis melihat milenial nggak mau bekerja di sektor hulu gitu ya, di sektor di sawah itu. Tapi kenyataannya sudah banyak teman-teman yang bergerak ke arah situ. Indikasinya yang paling ini ya, sekitar 29% petani kita sudah milenial, sudah di bawah 40 tahun. Gitu. Artinya gerakan dan sekarang banyak sekali gerakan-gerakan Mas Panji yang mengkampanyekan dan juga sudah terjun langsung ke lapangan. Pak Bagus mungkin sangat memahami karena di hortikultura ini yang lebih banyak bermain di situ nih teman-teman milenial ya. Yeah. Memang yang ada di sektor-sektor yang lebih kayak padi dan lain itu mungkin terbatas pada organic farming seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan Mas Panji. Ini perlu disuarakan secara lebih keras karena startup itu bukan hanya IT based aja, tetapi juga bioteknologi. Dan menurut kami pribadi, the future teknologi itu ya bioteknologi ini, yang tidak akan pernah hilang. Gitu. Selama ada manusia yang butuh makan, ada manusia yang sakit, ya butuh di sektor ini. Cara saya. Baik, luar biasa. Baik, ini bergeser ke pertanyaan berikutnya dari Pak Kamil di Lumajang ini. Ini juga bisa dikatakan keluhan atau curhatan ini. Bisa ditanggapi nanti Pak Bagus ya, yaitu... saya dan teman-teman punya kelompok tani jamur di Lumajang. Saat PPKM mulai akhir Juli kemarin, kami rugi besar karena tidak bisa kirim ke pelanggan. Rata-rata produk kami dikirim ke Surabaya, Jakarta. Baru minggu kemarin bisa kirim, tapi jumlahnya juga kecil. Mohon petunjuk bagaimana untuk ini. Ya. Silakan Pak Bagus. Ya, terima kasih. Jadi memang di agribisnis, di komoditi, bahkan mungkin agroindustri ya, dari bagian tadi. Jadi agribisnis. Jadi sementara agribisnis ini memang di Jawa Timur sekarang ada, selain kita sebenarnya strategi dalam rangka ketahanan pangan itu ada 4 item. Jadi selain produksi, kemudian bagaimana mendorong distribusi, kemudian konsumsi dari segi keanekaragaman pangan, dan yang keempat itu dari segi hilirisasi. Nah, hilirisasi ini untuk meningkatkan nilai tambah daya saing petani-petani Jawa Timur. Nah,
ada satu hal persoalan yang paling mendasar, saya kira petani-petani hortikultura ini harus agak berbeda cara manajemen usaha taninya dibanding dengan tanaman pangan. Nah, kalau manajemen tanaman hortikultura ini, seyogianya ini pandangan pribadi kami ini bergeraknya itu dari hilir ke hulu. Jadi ketika jangan dari hulu ke hilir, ini agak repot. Jadi tapi umumnya sayapnya dari hilir ke hulu. Oleh karena itu aspek hilirnya harusnya lebih kita kita kuasai lebih dahulu. Nah, jadi hilirisasi dari hilir ke hulu, pasarnya tersedia, hulunya kita persiapkan. Karena banyak hal terkadang hulu, misalnya karena tanaman horti itu komoditi-komoditi yang dipangan secara langsung, dan banyak komoditi yang export minded, dan setiap konsumen atau demand ini mempunyai spesifikasi tertentu baik di industri olahannya maupun. Oleh karena itu kita petani-petani horti ini seyogyanya nanti bertanam itu sesuai dengan tanda pasar. Nah, persoalan sekarang terjadi di Lamongan ini persoalannya karena memang mungkin saat ini beberapa Horeca dan ini mengalami mungkin sedang ada pembatasan ini memang terjadinya. Oleh karena itu hal yang paling penting bagaimana agar kita akan mendorong komoditi horti ini yang mempunyai aspek pasca panennya sangat perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu dari segi pengolahan hasil pertanian ini di pasca panen harus menjadi perhatian utama. Jadi kegiatan-kegiatan olahan ini harus masuk di dalam komoditi pengembangan jamur tadi. Jadi kalau produk itu produk mentah, nah sementara ada gangguan di sisi distribusi, maka ini memang akan mempengaruhi hasil produksi sektor hortikultura, termasuk dalam hal ini jamur di saudara kami yang di Lamongan tadi. Nah, oleh karena itu kami berharap juga bahwa pengembangan agribisnis hortikultura di lapangan ini juga harus mempersiapkan olahannya, produk-produk olahannya sebagai satu pengamannya. Nah, tidak lupa juga kami berpesan bahwa kepada petani-petani kami di hortikultura ini hendaknya nanti di dalam pengembangan komoditi ini hendaknya memperhatikan ekspektasi pasar menghendaki yang jamur yang bagaimana. Nah, ini hendaknya supaya juga serapan di tingkat pasar juga terpenuhi. Nah, saat ini pun kami mendorong bagaimana di komoditi horti itu terselenggara dalam dua hal. Satu, terbentuknya korporasi-korporasi horti sehingga ada jaminan pasar. Jadi ketika distribusi ini ada hambatan, maka kalau terbangun korporasi antara mitra dengan petani, maka petani horti tidak mengalami kesulitan di dalam usaha taninya. Kemudian yang kedua, kita mendorong agar petani-petani horti ini terbentuk dalam skala kampung atau kawasan. Jadi kawasan jamur atau kawasan atau kampung buah, kampung sayuran, kampung tanaman obat, dan ini sehingga kalau terbentuk sentra-sentra ini akan pihak pasar atau industri olahan atau ini ketika mengambil berhubungan dengan produsen karena sudah tersentralisasi, maka jumlah kuantitasnya secara ekonomis terpenuhi di tingkat produsen. Nah, yang paling penting juga selain kita itu juga perlu mendorong tadi mengingatkan agar kualitas hasil panen dari komoditi horti ini harus tetap terjaga. Jadi selain kuantitas, kualitas. Ini hal yang paling penting. Jadi untuk industri komoditi jamur ataupun hal yang terkait lainnya, kami mohon nanti industri olahan harus terbangun di komoditi-komoditi hortinya tadi.
Demikian Mas Panji dari kami. Iya, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Kamil di Lumajang, Pak Bagus. Iya. Ya baik, terakhir Lumajang ya. Iya, saya ke Gus Samak terkait dengan tema kita merawat ketahanan pangan Jawa Timur di tengah kondisi pembatasan. Ada input atau masukan dari jenengan? Ya, saya rasa tadi udah banyak sekali kita bahas ya. Jadi ada beberapa yang perlu mendapat perhatian dan dari Pak Bagus kita belajar bahwa sudah diperhatikan sebenarnya, tapi mungkin perlu ada penyesuaian lebih lanjut karena tadi yang bapak-bapak yang di Lumajang masih punya problem kan di lapangan. Artinya kita memang ini tidak never ending pekerjaan karena pembatasan juga masih tetap dilakukan sampai saat ini. Tentang kesehatan petani, kesehatan penyuluh itu juga sangat penting yang ada di lapangan. Saya rasa mungkin saya tidak bisa mendapatkan angka yang tepat ya, berapa jumlah dari para petani yang terdampak secara langsung pandemi atau kena COVID gitu ya, atau para penyuluh itu mungkin belum ada datanya yang secara real. Saya rasa itu perlu untuk dimitigasi karena penting sekali. Itu satu. Terus yang tadi sudah kita bahas juga tentang logistik. Daya beli masyarakat menurun itu adalah realitas. Terapan terhadap beberapa produk itu juga menurun, terutama yang perishable ya, produk-produk hasil pertanian yang tidak bisa di-store lebih lama, tidak bisa disimpan lama gitu. Hortikultura salah satunya. Nah, ini yang perlu untuk mendapatkan perhatian ke depannya. Karena kita belum tahu juga nih Mas Panji, tanggal 2 Agustus ini yang terakhir apa nanti ada perpanjangan lagi? Semoga yang terakhir Mas Panji. Ya, karena di lapangan benar-benar ini ya, ya kita merasakan semuanya. Iya, sangat terdampak gitu sangat terdampak. Contoh kecilnya seperti saya yang hobinya rea-reo gitu, biasanya lewat lempeng saja harus cari-cari jalan tikus di lupanya. Nah, itu. Baik, saya ke Pak Bagus terakhir dari jenengan. Iya. Begini, bahwa pertanian kita di tengah pandemi ini, bahwa dan juga di sisi lain pertanian juga harus menjangkau tadi dalam diskusi tadi kita ada petani-petani muda. Nah, ini pertanian pembangunan pertanian saat ini dan ke depan ini motonya itu pertanian yang maju, mandiri dan modern. Jadi modernisasi di sektor pertanian itu ke depan baik dari sisi di lapangan sampai di pasar ini sudah mulai terbangun. Kegiatan-kegiatan smart farming sudah diselenggarakan. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah terbangun juga bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi ini dalam rangka pembentukan wirausahawan muda. Jadi di semester 7-8, jadi 3 semester terakhir itu beberapa bermitra dengan Kementerian Pertanian ini dalam rangka membentuk wirausahawan muda. Ini kerjasama dibangun selama 3 tahunan. Jadi mulai penumbuhan, penyadaran sampai dengan implementasi. Ini ada beberapa kegiatan yang bagaimana merekrut petani-petani muda. Dan saya kira sekarang itu prospek ekonomi di tengah pandemi ini, di mana yang masih mempunyai perspektif di sektor ekonomi itu pertanian. Jadi pertanian masih tumbuh 10%, bahkan ekspornya juga di bulan Juni ini masih tumbuh. Pertumbuhan sektor ekspor kita non-migas itu masih tumbuh sekitar 21%. Nah, jadi non-migasnya tumbuh, di situ juga ada sektor pertanian, khususnya juga buah dan sebagainya. Ini bulan Agustus ini buah naga di Banyuwangi ini akan dilakukan kerjasama dengan Cina gitu, untuk ekspor ke Cina. Ini ada kerjasama juga dengan karantina didorong untuk dapat ekspor. Jadi pertumbuhan ekspor tumbuh, kemudian juga kesejahteraan petani saat ini baik di bulan Mei sebagai indikator nilai tukar petani kita. Jadi kalau yang mau bertani nilai tukar petani tumbuh 0,62%, bulan Juni juga tumbuh 0,66%. Ini angka BPS menunjukkan bahwa di sektor produsen industri petani itu meningkat. Kemudian di sisi hilirnya ini pertumbuhan ekonomi baik PDRB maupun ekspor ini juga mendukung. Kami kira itu Pak
Jadi sektor pertanian selain tumbuhnya produsen atau petani, di sisi lain kesehatan juga harus menjadi fokus yang utama ini karena kita masih pandemi. Dan kita berharap sih mudah-mudahan Pak petani, nelayan dan juga profesi yang ada di sektor pangan dan pertanian ini selalu sehat begitu ya Pak ya. Amin, ya. Dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, dan harapan kita semua bahwasanya nanti pertanian kita akan menjadi pertanian yang maju, mandiri, dan juga modern. Baik, terima kasih Pak Bagus Kusama untuk waktunya. Sukses untuk aktivitasnya. Selamat pagi dan juga sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.